Kedua, mata hijau Natalie bercahaya dengan indahnya. Kupandangi wajah itu untuk terakhir kali sebelum aku benar-benar hilang kesadaran. Namun, tepat sebelum aku pingsan, kurasakan cengkeraman. Tangan di kakiku terlepas. Aku terbangun di rumah sakit. Sembari penglihatanku yang mulanya kabur berangsur-angsur jelas. Natalie menyongsong tubuhku dan memeluknya erat-erat. Oh terima kasih Tuhan, kau baik-baik saja. Bisakah kau melihat tatap aku? Dapatkah kau melihatku? Hal pertama yang kuperhatikan adalah mata Natalie. Warnanya kembali hijau, mereka berkilau terang seperti dulu lagi. Warna matamu, gumamku. Natalie berteriak girang, mengetahui bahwa aku masih dapat melihat. Ya sayang mataku. Baik-baik saja, aku merasa seperti sedia kala. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Aku punya banyak pertanyaan saat itu juga, namun dokter bersikeras agar aku istirahat terlebih dulu. Keesokan paginya, sementara dokter melengkapi berkas-berkas check-out perawatanku, aku berbicara pada Natalie tentang kejadian di rumah itu. Ia menjelaskan bahwa ketika aku jatuh pingsan, ia berlari masuk dan mendapati dua saudari tengah diam mengamati layar HP-ku. Saat Natalie melihat mereka, dua saudari pun juga melihat ke arah Natalie. Setelah beberapa saat hanya saling pandang, mereka menghilang. Natalie juga menambahkan, sesaat setelah ia membawaku keluar, rumah itu mulai runtuh ke tanah. Benarkah, batinku, apakah memang semudah itu? Kemudian aku teringat akan foto-foto yang sudah kuambil di sana, jadi kurai HP di sakuku untuk memeriksanya. Apa yang sedang kau cari sayang? Tanya Natalie saat melihatku yang tengah bingung mengutak-atik HP. Aku mengambil beberapa foto di rumah itu, tapi aku tak dapat menemukannya. Aku tak ingat kau pernah mengambil foto, ujar Natalie lalu meraih HP-ku dan memasukkannya ke dalam tas. Kita pikirkan itu nanti ya karena sekarang aku sudah sangat lega. Kau baik-baik saja, dan ia memelukku. Natalie bertingkah agak aneh. Apa dia telah menghapus foto-foto itu? Kulihat jaketku tergantung di cantelan pintu, jaket yang kukenakan saat memasuki rumah itu. Kuambil lalu segera kupakai, dingin sekali di sini, ujarku sambil tersenyum pada Natalie. Kemudian dokter datang dan meminta Natalie untuk menandatangani berkas-berkas di kantornya. Saat ia berpaling aku langsung meraba saku jaketku. Dapat kurasakan diari kecil itu masih aman di dalamnya. Semenjak pulang ke rumah, Natalie selalu mendampingiku, benar-benar di sampingku. Satu-satunya kesempatan ia membiarkanku sendiri adalah saat aku ke kamar kecil. Ku keluarkan diari itu dan kuamati halaman pertamanya. Pada buku ini tertuang sedikit pengetahuan yang telah kami kumpulkan selam turun-temurun. Semenjak kelahiran dari dua saudari. Aku baru akan membalik halamannya ketika Natalie menggedor-gedor pintu. Apa kau baik-baik saja di sana? Ya sayang, aku akan keluar sebentar lagi. Seruku menanggapi. Sesuatu yang salah sedang terjadi. Natalie sama sekali tak mau membiarkanku sendiri. Bukan, maksudku membahas kembali apa yang ia katakan saat itu sebelum aku pingsan, tapi aku yakin dia tahu sesuatu dan dia merahasiakannya. Namun aku takkan mempertanyakannya sekarang. Aku pergi ke kantor hari ini dan berusaha membaca diari itu setiap ada waktu senggang tetapi sayang pekerjaanku banyak sekali. Ceritanya cukup panjang namun aku hampir menyelesaikannya. Siang tadi, aku menyempatkan pulang beberapa jam lebih awal dan pergi melihat rumah yang dibilang sudah rubuh itu. Namun yang kusaksikan membuatku terkejut. Rumah itu terbakar habis seperti sengaja dibakar oleh seseorang. Mengapa Natalie berbohong padaku? Apa dia yang menyulut api? Ini membuatku semakin meragukan semua yang ia katakan. Beberapa waktu terakhir, maka ku bilang padanya bahwa besok pagi aku akan berangkat lebih awal untuk menebus pekerjaan yang terbengkalai akibat opnameku di rumah sakit. Ia mempercayaiku, padahal sebenarnya aku akan pergi ke kafe untuk membaca tuntas isi diari itu. Jadi malam itu aku pun beranjak tidur, untuk esok pagi mampir di kafe Starbucks dekat rumah Guna. Membaca tuntas diari tersebut, cukup mencengangkan karena aku bisa tidur dengan nyenyak. Sedangkan Natalie terus menggenggam tanganku sambil berkata semua kan baik-baik saja. Namun, pada PKL, pukul 3 dini hari, aku lagi-lagi terbangun kehausan. Belakangan aku mulai sadar bahwa kebiasaanku ini agak tidak normal, tapi kuakui memang semuanya tak berjalan normal lagi seperti dulu. Pun aku tetap pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Tatkala ku lepas genggaman tangan Natalie,
seketika itu juga ia terperanjat bangun. Ada apa sayang? Sergahnya, matanya tak tampak mengantuk, seolah ia tak tidur sama sekali. Tak apa sayang, aku hanya ingin ambil air minum, jawabku. Belum sempat aku beranjak dari ranjang, Natalie sudah berdiri dan siap mendampingiku ke dapur. Ia menggandeng erat tanganku. Saat kami berjalan menuju dapur dan aku menuang segelas air, Natalie menjadi terlalu protektif. Amat sangat protektif terhadapku. Namun perlu dicatat bahwa sama sekali tidak ada yang salah dengannya. Dia tetap Natalie yang asli, namun tampak jelas bahwa ia tengah berusaha keras menjaga agar aku tak bertemu dengan makhluk itu lagi. Ini sebabnya mengapa dalam setiap kesempatan ia selalu menyertaiku. Setelahnya kami kembali ke kamar, aku pun kembali tidur. Meski aku tahu bahwa Natalie mungkin tak tidur di sepanjang sisa malam. Keesokan pagi, Natalie bertanya beberapa pertanyaan sebelum keberangkatanku ke kantor. Aku pun mengarang sejumlah alasan. Sayang, aku akan baik-baik saja. Bukankah kamu bilang sendiri bahwa ini semua sudah berakhir? Mereka sudah lenyap sekarang, kataku. Ya, tentu. Aku hanya ingin memastikan saja. Aku cuma ingin menghabiskan waktu sebanyak yang aku bisa bersamamu, setelah apa yang terjadi. Ujarnya dengan ekspresi wajah menahan sedih. Aku tiba di Starbucks, memesan kopi, dan tanpa menunda lagi, kukeluarkan dan kubuka diari itu. Sampulnya terlihat begitu usang, hampir sobek di sana-sini. Bentuk tulisan di dalamnya berbeda. Beda, mungkin itu karena diari tersebut telah diwariskan turun-temurun dan diisi oleh orang-orang yang berbeda. Catatan di dalamnya terpencar-pencar dan aku berusaha sebisa mungkin untuk memadukannya agar dapat dimengerti. Isi diari dimulai dengan kisah dari dua saudari, yang kelahirannya berselang 1 tahun. Yang pertama adalah Madeline, lahir pada tanggal 11 Maret tahun 1800. Seorang gadis jelita dengan warna mata hijau terang, dan merupakan anak sulung di keluarganya. Kemudian, putri kedua mereka lahir pada 11 Maret tahun 1801. Kelahiran kali ini tampak agak ganjil bagi pihak orang tua, namun mereka tak terlalu menggubrisnya. Dan karena putri kedua mereka ini juga memiliki bola mata hijau sama seperti kakak sulungnya Madeline, maka mereka memutuskan menamainya Caroline. Seiring pertumbuhan kedua anak itu, orang tua mereka mulai menyadari bahwa ternyata mereka kembar. Tidak hanya kembar identik, namun mereka berdua sungguh mirip. Fakta selanjutnya yang mereka sadari adalah, bukan hanya dua anak itu lahir di tanggal yang sama tapi waktu kelahiran mereka juga sama, yaitu PKL, pukul 3 dini hari. Orang tua mereka mencoba bertanya pada beberapa dokter berbeda, namun tak satupun dari mereka dapat menjelaskan fenomena ganjil ini. Yang dapat mereka simpulkan hanyalah bahwa ini merupakan suatu keajaiban. Pada akhirnya, semua anggota keluarga memutuskan untuk menerima keanehan ini dan melanjutkan hidup mereka. Dari kedua saudari tersebut, Caroline adalah yang memiliki sifat ceria dan bersemangat. Ia sangat ramah dan seluruh warga kota menyukainya. Sedangkan si sulung Madeline adalah gadis yang biasa saja, tak suka banyak bicara dan seiring waktu mulai memendam rasa iri kepada sang adik Caroline. Kadangkala Caroline berpura-pura menjadi Madeline sehingga membuat orang-orang bingung. Secara keseluruhan hubungan mereka berdua tampak seperti hubungan para saudara. Saudari kebanyakan dengan masalah biasa yang sesekali timbul di antara kakak beradik. Namun pada bagian ini kisah mereka berlanjut ke sisi yang lebih kelam. Madeline dan Caroline jatuh cinta pada pria yang sama. Thomas, seorang pengusaha mapan, yang mereka kenal dari kerja samanya dengan sang ayah. Tampaknya Caroline lebih tertarik pada harta kekayaan Thomas. Sedangkan Madeline tulus mencintai pria itu sepenuh hati. Sayangnya Thomas memutuskan untuk menikahi Caroline. Ia tak tahu bahwa perasaan Caroline sesungguhnya palsu. Sebagai gadis pendiam, Madeline hanya bisa pasrah. Tetapi sungguh tragis, pada hari pernikahan, ketika Madeline melihat Caroline mengenakan gaun pengantin, ia tak dapat lagi membendung gejolak amarah serta rasa frustasinya, ia pun mengamuk pada Caroline. Dalam percekcokan sengit, secara tak sengaja ia mendorong tubuh Caroline jatuh dari anak tangga hingga Caroline tewas. Yang terjadi selanjutnya lebih mencengangkan. Dalam keadaan syok dan tertekan, Madeline menyembunyikan tubuh adiknya di dalam lemari. Mengenakan gaun pengantin, Caroline lalu muncul di upacara pernikahan. Madeline menikahi pria pujaannya,
dan bertingkah seolah tak terjadi apa-apa.